saya bisa memutuskan terkait dengan pembelajaran logika ya. Karena kepadatan tugas ya, teman-teman punya kelas yang saya amati sejauh yang saya perhatikan cukup padat ya, cukup padat. Maka yang pertama ingin merancang 3 kali pertemuan dalam seminggu, tapi tidak realistis karena teman-teman mungkin tiap hari ya, tiap hari dengan tugasnya masing-masing, sehingga takutnya tidak maksimal karena logika itu dia berbeda dengan epistemologi. Kalau epistemologi dia berkaitan dengan makna ya, filsafat kan dia berkaitan dengan makna-makna, penjelasannya lebih menyejukkan. Tapi kalau logika dia berkaitan dengan teknis ya. Jadi apa teknis itu ya, model-modelnya seperti rumus ya, rumus. Sehingga ketika itu dicoba dimasukkan dalam waktu-waktu yang dalam kepadatan teman-teman belajar filsafat juga itu sangat padat, maka takutnya tidak maksimal dan apa yang kita pelajari tidak berbekas. Sejauh pengalaman demikian. Tentu bukan sebuah neraca, tapi informasi-informasi pengalamannya seperti itu. Sehingga dari beberapa hal itu paling tidak saya mempertimbangkannya lebih pada efektivitasnya. Maka saya perancang sekitar 50 sesi ya, 50 sesi, tapi tidak sekaligus begitu karena teman-teman juga sekarang ini lagi lagi padat-padatnya dan mungkin padat sampai selesai. Jadi karena 50 sesi saya tidak mungkin kejar dalam beberapa bulan, jadi saya mengambil sebuah keputusan sekali seminggu saja ya. Sekali seminggu berarti pas 21 tahun 50 sesi pasti. Jadi supaya ada jeda ya, ada jeda. Dan model-model tugasnya tidak seperti yang teman-teman lakukan dalam filsafat yang perenungan-perenungan. Saya lebih pada setiap kelas kemudian masuk itu menghafal kaidah-kaidah logikanya ya. Jadi ada berapa kaidah dan berapa proposisi itu seminggu sekali masuk begini kita hafalan kaidah. Jadi bagaimana kaidah logika pertama apa, kaidah prinsip kedua, ketiga sampai selesai ya. Karena kalau masuk pada tulisan lagi teman-teman bisa kerepotan ya. Tapi kalau teman-teman mau merenungkan itu kebebasan teman-teman. Tapi saya lebih pada memasuki tugas dalam hafalan ya, hafalan prinsip. Karena logika ini kalau dipahami juga tidak semua ilmu kalau hanya sekedar dipahami itu tidak akan menjadi sebuah pengaplikasian secara rutin kalau tidak diamalkan atau tidak dilakukan. Tapi standar pertama kita memahami ya. Standar pertama itu kita memahami. Jadi 50 pertemuan mentok-mentok ya. Saya usahakan begitu. Tapi kalau nanti saya lihat kelas itu tidak efektif ya saya akhiri. Jadi perjalanan 10, 5 tidak efektif ya saya berhenti. Berbeda ya. Jadi mengikuti pola ritme teman-teman. Ya kalau 2, 3 secara subjektif mempertimbangkan kalau tidak efektif ya diakhiri karena mungkin teman-teman sibuk dengan
tugas dan lain sebagainya. Apalagi ini hari Minggu ya, hari Minggu. Saya mau ambil hari Jumat tapi masih ada kelas. Hari Minggu, lagian hari Minggu kan jam 4 kan semua sudah masuk sistemnya. Jam 5 itu sistem masuk, berarti jam 4 itu paling tidak sudah dari teman-teman tamasya atau rekreasi itu sudah masuk ya. Sudah masuk dari pandangan-pandangan luar itu pasti ya sudah membuat teman-teman refresh ya. Jam 4.10 itu kita mulai paling tidak sementara begitu. Jadi 50 sesi penentuannya dalam proses perjalanan. Kalau di 10, 5 tidak efektif ya sudah kita akhiri. Karena saya juga menjelaskan, mengisi logika ini dengan upaya yang semaksimal mungkin, maka perlu perlu keseimbangan dari teman-teman peserta. Ini banyak sekali nih. Setahu saya cuma 10 orang. Tapi tidak masalah. Nanti saya cek ulang ya. Saya cuma 10 orang tapi banyak sekali nih. Jadi saya sudah lewat protokol ini. Tapi tidak masalah. Penting ditutup ruangan. Jadi 50 sesi itu kemungkinan besar saya elaborasi dalam sekitar 7 referensi ya. Yang saya bawa sekarang 1. Tapi karena saya punya waktu itu cukup lama, 1 minggu itu saya free sekitar 5-6 hari ya. Jadi 5-6 hari itu pasti saya membangun materi dalam komparasi logika barat, logika muslim, dan tema-tema yang tidak ada di buku sini saya bisa ambil di buku yang lain. Yang penting saya usahakan sekitar itu ya, sekitar itu. Jadi sekitar 6 apa 7 buku logika saya yang itu kemudian saya komparasikan menjadi satu. Jadi cukup melegahkan karena saya di waktu 6 hari kosong bisa membangun materi, bisa merenung. Nah 1 harinya ya beberapa jam saja itu kita masuk pada pembahasan logika. Pertanyaan-pertanyaan tentang logika ini ada pertanyaan-pertanyaan tentang kelogisan ya, kelogisan. Orang sebagaimana pertanyaan yang lain, kalau kita berbicara epistemologi, orang akan berkata apa sih sebenarnya urgensi epistemologi itu kan? Maka dalam ilmu itu sebelum memasuki pembahasan itu pasti diantarkan ada beberapa 8 pembagian. Ada 8 pembagian, misalnya penyusunannya, misalnya ada tujuannya, ada manfaatnya, ada metodenya, ada pembagiannya, ya, sama materinya. Itu pasti orang membuka ruang itu untuk melihat orientasi dari setiap materi ataukah setiap pembelajaran. Tentu logika dan filsafat itu berbeda ya. Kalau kita berbicara tentang epistemologi, R1-nya itu logika ya. R1-nya itu logika, R2-nya kan filsafat. Kalau kita tidak membuka ruang logika dalam memetakan persoalan, bisa-bisa filsafat tidak masuk. Bisa-bisa tidak menemukan konektivitas. Karena kalau alam R1, R2, berarti R1-nya kita selesaikan 50 sesi kan. Jadi kalau ruang logika tidak dimasuki, itu kemungkinan besar nanti kita berpikir juga liar dan tidak tertata ya. Karena fungsi penentu itu di titik kelogisan, logikanya ya. Kemudian bagaimana filsafat dan logika itu terkait itu hal lain. Tapi kita melihat titik strukturnya saja. Ada alam, R1 dan R2. R1 itu kan pembahasan logika. Kenapa kita memulai dari epistemologi? Karena kalau kita mulai dari tingkatan-tingkatan mahasiswa begini, kita mulai dari logika, sangat kerepotan karena teman-teman sudah punya masalah pribadi kan. Masalah tidak jelas, masalah banyak lah ya. Perasaan, tekanan sudah banyak. Masalah diri sudah banyak. Makanya dibongkar di epistemologinya saja. Supaya teman-teman bisa memaknai hidup. Kalau logika kan tidak ada makna-makna. Dia berbicara hukum-hukum berpikir ya. Hukum-hukum yang berpikir yang kelihatan kaku. Kelihatan kaku. Teknis ya. Dia ya begini. Itu memang orang-orang logika. Dia tidak dia tidak se-fleksibel filsafat. Jadi dalam epistemologi dia posisinya di pertengahan. Jadi transisinya ke filsafat kan di situ.
secara struktur demikian, namun kita memasuki pembahasan ini hari ini, hari pertama. Orang berbicara tentang kenapa kita harus berbicara berlogika ya. Kenapa orang belajar logika? Bukankah manusia itu sudah berpikir ya? Logika itu dia terkait dengan pedoman hukum berpikir ya. Hukum berpikir mengarahkan orang agar berpikir benar, itu logika. Logika itu banyak ya. Saya harus perlu cek apa ini? Emang dia pasang-pasang jangan-jangan. Adalah hukum berpikir benar. Benar dalam logika itu berbeda dengan benar dalam filsafat. Itu perlu, itu hal-hal yang berarti apa? Salah satu pembahasan logika berkaitan dengan kata ya. Tapi itu pembahasan lain. Tapi kita mengatakan bahwa logika itu terkait dengan cara hukum umum berpikir benar. Bisakah orang berpikir? Bisa saja. Ya, orang yang tidak belajar logika berpikir juga bisa saja. Lagian toh berpikir itu kan hal yang eksisten pada diri manusia. Hari ini mau orang sekolah, tidak sekolah, yang bertitel dan tidak bertitel, pasti orang melakukan yang disebut dengan proses berpikir. Jadi pasti logikanya ini dia berkaitan dengan apa? Proses berpikir. Tapi tidak semua orang berpikir itu menggunakan logika. Saya memberikan sebuah pemahaman tentang logika baru ada kala kalau saya tidak memberitahukan tentang arti logika, teman-teman berpikir seenaknya ya, seenaknya. Karena memang banyak orang berpikir tidak menggunakan logika, dan logika itu cara berpikir benar, dan cara berpikir benar itu berkaitan dengan hukum dan prinsip-prinsip berpikir. Kebenaran itu berkaitan dengan insya Allah pada premis ya, premis. Setiap logika itu dia terkait dengan keberpikiran. Namun tidak setiap orang yang berpikir itu menggunakan logika. Kita teman-teman lihat di TV One itu orang bicara begitu saja ya, tanpa ada sebuah penerapan hukum berpikir yang ada sebagian. Lihat Rocky Gerung saja itu bagus. Bicaranya begitu dia. Jadi orang berpikir itu tidak selalu menggunakan logika. Tapi kalau orang berlogika pasti dia sudah main dalam sebuah keberpikiran. Jadi orang berpikir itu sampai pada titik kebenaran ini kan. Masa orang berpikir tidak sampai pada ini? Sesuatu yang ingin ketahui. Jadi berpikir sampai pada sebuah kebenaran itu diantarkan dengan hukum berpikir, logika. Apa itu sendiri kita mengatakan apa sebenarnya berpikir? Berpikir kan proses berpikir adalah proses aktivitas pikiran dari yang kita ketahui menuju yang kita tidak ketahui. Maklum, mazhul menjadi maklum. Dari kita ketahui menuju yang kita tidak ketahui sampai pada kita ketahui. Pasti berkaitan dengan sebuah proses berpikir. Jadi orang berpikir itu satu sisi dia berkaitan dengan memahami, kemudian dia masuk pada mazhul yang tidak diketahui. Ini berpikir. Jadi kita ditransisikan dalam memahami menuju yang kita tidak pahami. Menjadi apa? Perubahannya harus sampai pada kita memahami.
dalam kehidupan kita saja, ada kala kalau kita berpikir pada titik tertentu kita pusing dan mengalami sebuah stagnasi berpikir. Ini apalagi saya berpikir, kok saya tidak saya tidak mampu menemukan sebuah pemahaman, ya. Itu ada, titik itu ada. Ada kala juga orang dia berpikir tapi dia bingung apa yang dipikirkan, ya. Ada kan? Ada orang tertentu dia bilang saya berpikir, tapi pada kehidupan aktivitasnya yang dia pikirkan juga dia bingung. Saya tadi berpikir cuma saya bingung apa yang saya pikirkan. Nah, banyak itu. Banyak orang berpikir tentang sesuatu, namun yang dia pikir itu dia tidak menemukan jawabannya. Yang kedua, ada sebagian orang dia juga bingung apa yang dia pikirkan. Bagus kalau kita berpikir kemudian kita berusaha dan belum menemukan jawaban, kemudian terus diasah. Tapi yang menjadi persoalan, ada orang berpikir cuma dia tidak tahu apa yang dia mau, apa yang dipikirkan. Yang kedua, ada juga orang bingung bagaimana harus memulai keberpikiran itu. Nah, maka keberpikiran secara definitif itu berkaitan dengan apa? Memahami menuju yang tidak dipahami. Yang tidak dipahami itu pasti pertanyaan yang muncul dari yang memahami. Memahami ini dia terkait dengan apa? Terkait dengan pengetahuan awal. Pengetahuan terdahulu, ya. Pengetahuan terdahulu itu berpikir. Jadi pengetahuan awal itu menjadi titik tolak orang untuk sampai pada sesuatu yang dia tidak ketahui. Sesuatu yang tidak dia ketahui itu, bagaimana supaya ini bisa diketahui? Tidak mungkin sesuatu yang tidak diketahui itu dia mau temukan keluar dari logika. Karena logika itu berkaitan dengan hukum berpikir benar, di titik ini logika masuk. Logika. Dia mau menata dari sesuatu yang kita ketahui masuk pada sesuatu yang kita tidak ketahui. Menjadi apa? Menjadi maklum atau menjadi sebuah pengetahuan baru. Kalau di sini pasti bukan pengetahuan baru. Ini adalah pengetahuan terdahulu. Kalau pengetahuan baru berarti terkait dengan sebuah persoalan yang harus dipecahkan. Kalau kita mengatakan bahwa berpikir itu adalah menemukan pengetahuan baru, iya, itu substantifnya kan? Namun secara metodologi, orang berpikir sampai pada pengetahuan baru, dia harus memulai dari pengetahuan awal. Di pikiran, ya. Pengetahuan awal itu di pikiran. Bukan berkaitan dengan realitas. Berkaitan dengan pikiran. Ini salah satu model berpikir logika itu dia mulai dari pikiran. Dia bukan mulai dari realitas, tidak. Dari pengetahuan terdahulu, kita anggaplah gambaran-gambaran itu adalah titik pijak. Titik pijak orang mulai merangsang dia memasuki pengetahuan baru. Pengetahuan baru ini persoalan baru yang dia munculkan. Nah, bagaimana ini bisa dipecahkan? Disitulah kemudian berlaku hukum-hukum berpikir, cara berpikir. Nah, misalnya begini, seringkali kita contohkan misalnya begini. Dalam buku ini dia mengatakan begini, Tuhan itu cahaya itu materi, maka Tuhan itu materi. Itu bahasanya logis, ya. Logis itu bagus juga, ya. Atau kita mengatakan Emon itu manusia, sebagian manusia adalah wanita, Emon adalah wanita. Itu bagus-bagus saja, ya juga, ya. Ini kalau kita tidak belajar logika, kenapa bisa begitu? Iya juga, bagus juga itu. Ya, itu. Jadi kita perlu melihat tidak selalu orang yang berpikir itu sampai pada apa yang menjadi tujuan berpikir. Kan? Tapi banyak hal. Tapi pada kenyataannya orang-orang yang menjalankan atau orang-orang yang sudah belajar logika juga seringkali jatuh pada sebuah falasi, ya. Falasi. Kalau kita belum belajar logika, kita jatuh pada falasi, bisa dimaklumi. Tapi kalau orang yang sudah belajar logika jatuh pada falasi, itu yang menjadi hal perlu dipertanyakan. Sebagaimana orang belajar filsafat,
orang belajar filsafat itu tidak selalu berpikiran filosofis, ya. Pada faktanya, pada teori-teorinya iya, tapi pada faktanya tidak. Persoalannya di mana? Persoalannya satu, mungkin dia tidak memahami. Kalaupun dia memahami, dia tidak menerapkannya. Nah, jadi paling tidak seminggu itu teman-teman punya waktu untuk mencoba mencari koran, mencoba mencari buku yang menganalisis proposisi logikanya. Proposisi filsafat itu kerjanya Ustaz Safwan, kan? Tapi saya punya tugas bagaimana mengarahkan teman-teman menganalisis proposisi logikanya. Descartes itu proposisi logika, bukan filsafat. Jadi membahas Descartes itu cukup pakai logikanya sudah patah-patah. Tidak harus cari pakai filsafat. Tentu bisa juga pakai filsafat. Tapi analisisnya adalah proposisi syartiyah namanya. Jika maka implikatif. Itu tentu pembahasan kita pada argumentasi. Tapi itu masih panjang, 50 sesi ya, 40, 20, 25 masih panjang. Kita karena 1 minggu 1 kali, jadi teman-teman punya waktu membaca, kalau mau membaca. Kalau tidak mau membaca ya ikut saja kelas dengan sejenak merenung ya. Nah, jadi itu, jadi berpikir itu proses memahami, dan ini berkaitan dengan pengetahuan terdahulu. Pengetahuan terdahulu itu pengalaman kita ya. Baca buku itu pengetahuan terdahulu. Gambaran-gambaran itu adalah pengetahuan terdahulu. Karena pertanyaan kemudian, untuk apa nih pertanyaan? Untuk apa ini gambaran-gambaran yang kita pahami? Karena keberadaan gambaran-gambaran yang dipahami pasti akan memunculkan pertanyaan itu yang kemudian disasar. Namun seringkali pertanyaan-pertanyaan yang kita bangun untuk dipecahkan itu kesulitan. Karena apa? Karena sebuah kerja pikiran itu tidak memasuki ruang pengetahuan terdahulu. Jadi kalau ini yang mau dipecahkan, maka jawaban ini dicari di mana? Kalau ini yang menjadi soal kan, ini kan menjadi soal kan? Kalau ini yang menjadi soal, lantas ini dicari di mana jawabannya? Karena setelah ini pasti maklum sesuatu yang diketahui yang baru. Kalau ini kan yang lama terdahulu. Jadi transisi pengetahuan lama menuju pengetahuan baru, dia berkaitan dengan mazhul, sesuatu yang tidak diketahui. Dan sesuatu yang tidak diketahui di sini kemudian bagaimana logika memainkan perannya. Kalau ini adalah sesuatu yang mau dicapai untuk menjadi sebuah pengetahuan baru, lantas ini bagaimana mau diapakan dan bagaimana cara menemukannya? Satu-satunya kemungkinan yang bisa dibuka ini dikaitkan dengan hal-hal yang pengetahuan terdahulu. Sehingga apa? Sehingga ini bisa dipecahkan. Bagaimana cara mengaitkannya itu hal lain. Masih banyak pertemuan. Dengan begitu, karena ini yang mau dilihat dalam proses berpikir manusia berkaitan dengan logika, dan sesuatu yang ingin diketahui itulah yang dikatakan definisi. Definisi kan pengetahuan baru ya. Pengetahuan baru. Misalnya buku. Kalau saya mengatakan apa itu kursi? Kursi apa kursi? Bingung itu. Saya tanya, Saleh apa itu cinta? Ada apa lagi? Mulai dia berpikir tuh. Tapi tentang pengetahuan tentang cinta itu sudah masuk di dia. Ya, saya tahu, tapi saya bingung. Itu berarti berkaitan dengan sebuah logika, itu berkaitan dengan sebuah definisi untuk dibangun. Definisi ini kan pasti orang berkaitan dengan definisi terkait dengan sesuatu yang dia ingin ketahui. Maka logika itu subjek pembahasannya adalah definisi pertama. Jadi sebuah pengetahuan tidak sampai pada sebuah keyakinan, itu adalah sebuah pengetahuan terdahulu yang tidak ditransformasi menjadi pengetahuan baru. Dan pengetahuan baru itu definisi. Definisi. Kita mengatakan bahwa ini buku. Tapi apa definisi buku? Itu kita belum memahaminya. Kita mengatakan bahwa ini HP sebagai sebuah pengetahuan terdahulu. Namun pertanyaan selanjutnya, apa itu HP? Apa itu HP? Itu kemudian pertanyaan kan? Banyak hal yang kita amati, yang ada pada pikiran kita, itu semua belum terdefinisikan. Mungkin dari jutaan gambaran-gambaran pada memori kita, apakah itu semua sudah terdefinisikan pada pikiran kita?
Berarti hanya berkaitan dengan tema-tema yang mungkin itu sering relevan kita alami. Tapi ada banyak hal dalam kehidupan yang ada pada pikiran kita terkait dengan gambaran-gambaran. Itu masih banyak hal yang kita belum definisikan. Untuk memasuki definisi yang baru atau pengetahuan yang baru dalam kaitan dengan definisi, dan itu bersinggungan dengan mazhul, logika di sekali bahasa Arabnya. Walaupun saya tidak tahu, tapi saya kalau satu-satu kosakata aman. Lagi ada asram kan, tinggal bisa minta translate kan. Jadi mazhul ya, sesuatu yang tidak diketahui. Kalau sesuatu yang tidak diketahui, itu harus diletakkan sebuah prinsip-prinsip berpikir. Misalnya sebagaimana tadi saya katakan, emon itu manusia, sebagian manusia waria. Bisa juga kan? Emon adalah waria. Konklusi ya. Ada premis mayor, premis minor, dan konklusi. Itulah salah satu tema yang harus kita bongkar adalah argumentasi ya. Argumentasi. Paling tidak dua sasaran inti ini dalam pembahasan kita. Kalaupun nanti kita mau masuk ya, kita masuk nanti misalnya bahasa-bahasa puisi. Ya, bagaimana cara menyusun premis puisi itu kan ada juga ya dalam logikanya. Tapi paling tidak ruang keilmuan yang seringkali yang kita alami dalam kenyataan perdebatan kan definisi dan argumentasi juga terbagi banyak sekali ya. Definisi juga terbagi banyak sekali, definisi lengkap, definisi yang sempurna, tidak sempurna, itu banyak. Jadi menjelaskan tentang definisi juga itu banyak sekali rumusnya. Begitu juga dengan argumentasi. Ya. Untuk apa? Hanya berkaitan dengan mazhul. Yang itu pikiran mencapainya. Jadi kalau orang tidak apa-apa yang dia pikirkan dan apa-apa yang dia pikirkan berkaitan dengan sesuatu yang tidak diketahui, untuk memasuki ruang itu dia membuka prinsip-prinsip kelogisan. Ini salah satu urgensi. Jadi tujuan dari logika itu mau menghantarkan orang berpikir benar, mengajarkan orang, pedoman orang, menatap pikiran agar berpikir benar, namun tidak menjamin ya. Tidak menjamin. Bukan hanya logika, semua ilmu tidak menjamin. Kalau itu hanya sekedar pemahaman. Melainkan sebuah pemahaman itu harus diberikan sebuah ruang pengamalan-pengamalan, sebuah aplikasi-aplikasi baik dalam kehidupan kita sehari-hari dan aktivitas-aktivitas yang lain. Karena dia itu hanya berkaitan dengan hukum berpikir. Hukum berpikir. Logika itu adalah sebuah hukum berpikir. Berpikir benar. Jadi kalau dia adalah berkaitan dengan hukum berpikir, dan hukum berpikir ini pasti berkaitan dengan hal-hal yang universal. Jadi keuniversalan dalam hukum berpikir itu pada logika ini yang di dalamnya itu tema-temanya yang kemudian akan dia diberikan. Ini secara logika sebagai sebuah ilmu, dia adalah ilmu tersendiri. Namun kalau logika direlasikan dengan ilmu yang lain, maka dia sebagai ilmu alat. Kalau logika dipelajari secara mandiri, logika menjadi ilmu tersendiri yang tidak terkait dengan apapun. Tapi kalau logika yang dikaitkan dengan filsafat, logika yang dikaitkan dengan agama, dengan sains, maka logika memiliki relevansi ilmu alat. Tapi ketika melepaskan dia dengan ilmu yang lain, maka logika menemukan kemandirian keilmuannya, yaitu berkaitan dengan ilmu logika. Karena dia ini hanya berkaitan dengan hukum-hukum universal dalam berpikir hukum umum, dan dia tidak berkaitan dengan spesifikasi ilmu-ilmu sains, maka setiap ilmu perputarannya ini, mau sains, agama, dan lain sebagainya, dalam menghasilkan pengetahuan, orang pasti melewat proses definisi. Karena definisi kimia itu berbeda dengan definisi agama. Definisi fisika itu berbeda dengan definisi filsafat. Namun ruang definisi itu caranya adalah metode logika. Bagaimana kita mau membangun definisi tentang ilmu selain
agama, bagaimana kita membangun definisi tentang manusia, bagaimana kita membangun definisi tentang ilmu kedokteran, bagaimana kita bisa membangun definisi tentang budaya, bagaimana kita bisa membangun definisi tentang politik, dan bagaimana kita berargumentasi akan hal itu semua dirangkum dalam logika. Ini profesi logika ya, logikanya. Jadi untuk membangun sebuah definisi, pasti orang berbicara tentang ada pembeda jauh, diferensia, pembeda kan, ada golongan, jenis, dan lain sebagainya. Itu orang masuk dalam 5 hukum universal. Nah, ini jadinya. Jadi mempelajari urgensinya logika itu, sekali-kali saya tekankan, dia hanya berkaitan dengan sebuah sistematika pengarahan orang berpikir. Dan setiap informasi yang masuk pada pikiran kita ini terus bekerja ya. Terus bekerja. Kecuali ada orang hentikan pikirannya. Tapi informasi-informasi yang masuk itu terus bekerja. Paling tidak sekarang informasi yang paling seru itu kan cilaka ya. Undang-undang cilaka itu kemudian masuk ya. Ada di Pro A mengatakan begini, ada di Pro B mengatakan begini ya. Itu semua masuk pada pikiran kita mau apakan itu semua pengetahuan terdahulu. Pengetahuan terdahulu itu sebuah awal orang berpikir. Artinya bahwa dia mulai memproses. Jadi makin banyak itu yang disebut dengan pengetahuan terdahulu, maka makin kuat juga aktivitas berpikir dalam memproses segala sesuatu. Maka ketidaktahuan ini seringkali berkaitan dengan pengetahuan terdahulu. Jadi kalau setiap yang kita ketahui, yang ingin kita capai, mazhul itu yang kita mau incar, yang kita mau tuju, tidak menemukan jawabannya, seringkali pengaruhnya pada pengetahuan terdahulu. Kalau kita sudah menyiapkan pengetahuan terdahulu pada pikiran kita, maka sesuatu yang tidak kita ketahui, itu kita tinggal cari pada pengetahuan terdahulu. Dan pada pengetahuan terdahulu itu berkaitan dengan sebuah hukum logi berpikir, yang kemudian logika mensistematisasikan agar apa? Agar yang tidak kita ketahui menjadi kita ketahui, berkaitan dengan sebuah definisi dan berkaitan dengan sebuah argumentasi. Kalau sudah sampai pada definisi dan argumentasi, maka kita menemukan yang disebut dengan keyakinan dalam pikiran kita, bukan berkaitan dengan hal-hal yang di luar, tapi berkaitan dengan keyakinan individu. Dan keyakinan individu adalah berkaitan dengan sebuah apa? Sebuah ketetapan, pengetahuan baru yang itu dibuka dalam pembahasan atau kinerja pikiran kita terkait dengan hukum-hukum berpikir. Bisakah orang jatuh pada kesalahan? Oh, bisa. Bahkan orang yang ahli logika juga seringkali jatuh pada falasi itu. Jadi kalau memang bahwa logika itu, orang yang belajar logika juga seringkali jatuh pada kesalahan, maka sebuah kepentingan lebih itu bukan hanya sekedar kepentingan kita terkait dengan sebuah rumusan-rumusan logika itu. Namun rumusan-rumusan atau prinsip-prinsip dalam berpikir itu adalah titik awal. Titik awal orang harus memahami. Jangan kita meremehkan bahwa ini hanya kecil saja, hati-hati. Sebuah peremehan dalam keilmuan itu sangat berbahaya. Karena seringkali orang meremehkan itu, seringkali dia jatuh dalam sebuah falasi dan keberpikiran yang tidak benar, sebagaimana contoh yang tadi. Masih banyak juga hal-hal, misalnya Tuhan adalah cahaya. Cahaya ini lampu, maka Tuhan adalah lampu, ya bisa ya. Itu dia menyusun apa? Menyusun premis. Cahaya itu gambaran-gambaran terdahulu. Lampu juga sebuah pemahaman pada pikiran kita. Kemudian dia susun, Tuhan adalah lampu. Lantas Tuhan itu apa? Kalau Tuhan adalah lampu, kesimpulannya seperti apa? Lampu ini apa? Cahaya. Berarti Tuhan adalah cahaya. Ini sebuah persoalan-persoalan dalam premis saja berkaitan dengan pikiran kita. Ini sangat urgent ya. Sebelum kita berbicara yang hal-hal yang lebih luas. Jadi paling tidak 50 atau
sekitar itu kita membedakan bagaimana berpikir logika, karakter logikanya. Teman-teman juga memasuki ruang filsafat dan harus mengetahui bagaimana yang disebut dengan karakter berpikir filosofi. Agar tidak campur baur kan? Tidak campur-campur. Kita lihat ini logika dicampur lagi ya. Di mana titik logika harus diakhiri, belum diakhiri kemudian dilompat-lompat ya. Itu menjadi penting karena dalam pembahasan itu pasti orang mendudukan ada disebut dengan konsep filsafat, konsep logika dan konsep mahia. Nah, paling tidak saya mengantarkan teman-teman pada konsep logikanya. Di mana titik pembedanya. Dan subjek logika itu berkaitan dengan definisi dan argumentasi. Jadi kalau kita mengatakan argumentasi apapun itu pasti ruang logika. Argumentasi agama, argumentasi sains, itu pasti bentuk proposisinya itu berkaitan dengan hukum berpikir. Jadi tidak seenaknya orang itu berargumentasi. Karena kita sudah kuasai sekedar kata-kata kemudian kita berargumentasi. Tidak begitu. Semua kata-kata itu pasti berkaitan dengan konsep. Dan konsep itu harus didefinisikan. Dan kemudian argumentasikan. Jadi yang kita argumentasikan itu apa? Yang kita argumentasikan adalah sebuah definisi. Kalau tidak ada definisi, orang berdebat, berdiskusi. Menurut saya begini. Atau kita seringkali berdiskusi, dia sudah berargumen. Menurut saya, undang-undang cilaka ini begini, argumentasi. Definisinya apa? Yang penting argumentasi. Yang ada terakhir simpulkan masing-masing. Kan begini. Seringkali orang diskusi begini. Tema kemudian didebati. Debat. Pada akhir kesimpulan, apa kesimpulannya? Masing-masing. Jadi moderator sendiri juga dia bingung ambil kesimpulan. Karena tidak punya batasan. Jadi definisi itu membatasi batasan. Jadi kalau definisi itu batasan, dibatasi. Baru kemudian argumentasi karena agar apa? Tidak keluar dari batasan-batasan itu. Tuhan tidak bisa didefinisikan. Bagaimana bisa begini? Akan kita tidak bisa berargumen tentang Tuhan. Kalau dia tidak punya definisi. Karena segala sesuatu mau diargumentasikan harus masuk pada definisi. Kalau sesuatu tidak punya definisi, lantas kita berargumen tentang sesuatu itu bagaimana? Ya, terima saja. Itu sudah ada. Anda bisa begitu dong. Karena argumentasi itu berkaitan dengan definisi. Definisi dulu baru argumentasikan. Yang penting argumen. Tidak perlu itu definisi. Ya. Yang kamu argumentasikan apa? Yang kita argumentasikan pasti berkaitan dengan konsep kita. Dan itu adalah definisi itu dari mana? Pengetahuan terdahulu, kerja logikanya, sama pada sebuah definisi tentang apa? Tentang sesuatu yang tidak kita ketahui berdasarkan pengetahuan terdahulu. Nah, disitulah kemudian memasuki ruang argumentasi. Argumentasi ini dalam pembahasan yang lain disebut dengan afirmasi ya. Argumentasi saja. Karena kepentingan logika itu nanti memasuki ruang aksiologi itu harus kuat logika. Memasuki ruang aksiologi 500 sesi itu harus kuat logikanya, premisnya kan, dalil-dalil hukumnya kan, itu harus kuat logikanya. Kalau tidak kuat logikanya, nanti persoalan nanti di titik aksiologi. Itu kalau teman-teman membaca aksiologi itu banyak sekali premisnya ya, halal, haram, makruh, mubah, sunnah. Bagaimana proposisi makruh? Bagaimana proposisi itu kan argumentasi yang harus disusun dalam logika. Nah kalau kita tidak mengetahui rumus proposisi, kita tidak mengetahui rumus argumentasi, bagaimana kita mau menyusun yang disebut dengan proposisi moral? Bagaimana kita mau menyusun yang disebut dengan proposisi mubah, haram, dan lain sebagainya? Kalau kita tidak memasuki pada yang dimaksud dengan hukum proposisi. Setahu saya hukum proposisi banyak sekali. Modelnya juga banyak. Ini baru logika, belum teman-teman masuk proposisi filsafat. Itu juga lebih jelimet ya. Tapi setiap hukum proposisi itu dimulai dari rumus logika. Nah, kira-kira begitu yang saya bisa sampaikan untuk pertemuan hari ini.
lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Nanti saya kabari selanjutnya pertemuan yang kedua. Pada prinsipnya seminggu itu 1 kali, tapi mungkin bisa lebih cepat kalau Ustadz masuk di Palopo ya, WE ya, WE di Palopo. Itu kemungkinan besar saya bisa kejar di situ. Tapi saya kurang tahu, mungkin di situ tugas lebih banyak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.